Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Ratu Nijma dari Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Saya akan memaparkan presentasi tentang beberapa bab yang sudah saya pelajari di semester ini. Video presentasi ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah tahsin. Materi yang akan saya presentasikan diantaranya tahsin dan tahfiz Al-Quran, ilmu tajwid, hukum nun sukun, akhlak hamatil Quran, bacaan gharib dalam Al-Quran, pilihan waktu membaca Al-Quran dan menghatamkannya, hukum tafhim dan tarkik, ikro tekstual dan tekstual, hikmah pengulangan ayat dalam Al-Quran, dan waqaf, ibtida, dan saktah. Materi pertama yaitu tahsin dan tahfiz Al-Quran. Belajar Al-Quran adalah sebuah kewajiban bagi seorang muslim, karena Al-Quran adalah kitab suci kita para muslim, firman Allah yang diturunkan untuk membimbing kehidupan kita. Seseorang yang tidak akan pernah dekat dengan Al-Quran jika tidak membacanya, mempelajarinya, dan tidak mengamalkannya. Kita mempelajari tahsin ini untuk mencapai 4 fungsi Al-Quran, yaitu menjelaskan segala sesuatu, petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang muslim. Kita harus semangat untuk memperbaiki bacaan dan untuk menambah hafalan. Karena semakin baik bacaan dan hafalan kita, maka pengamalan kita terhadap Al-Quran semakin baik. Begitupun kehidupan kita. Karena sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran sudah pasti mulia. Selanjutnya, ilmu tajwid, hukum nun sukun. Hukum nun sukun ada 4, yaitu izhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Izhar artinya jelas, hurufnya ada 6, yaitu hamzah, ainha, ogin, kho. Idgham terbagi menjadi 2, yaitu idgham biguna dan idgham bilaguna. Idgham biguna artinya dengung, hurufnya ada 4, yaitu ya, nun, mim, waw. Sedangkan idgham bilaguna artinya tanpa dengung dan hurufnya ada 2, yaitu lam dan ro. Selanjutnya iqlab yang artinya merubah. Hurufnya ada 1, yaitu ba. Yang terakhir ada ikhfa, artinya samar. Hurufnya ada 15, yaitu ta, sa, ja, dal, da, za, sin, shin, sod, dod, to, zo, fa, kof, kaf. Berikutnya akhlak hamatil Quran. Adab membaca Al-Quran. Memperindah suara saat membaca Al-Quran hukumnya sunnah, tapi tidak sampai melewati batas atau yang dilebih-lebihkan. Dan ada juga hadis yang menyebutkan bahwa Allah sangat mencintai orang-orang yang memperindah bacaan Al-Qurannya dengan suaranya. Tapi jangan membaca Al-Quran dengan nada-nada orang fasik. Lebih baik mengikuti yang sudah ada. Sebaik-baiknya suara yang digunakan untuk membaca Al-Quran adalah suara yang ketika dipakai membaca menggerakkan hati sehingga takut kepada Allah. Materi selanjutnya adalah bacaan gharib dalam Al-Quran. Bacaan gharib adalah bacaan yang dianggap asing, antara tulisan dan pengucapannya tidak sama, sehingga perlu untuk talaki untuk membacanya. Bacaan gharib dalam Al-Quran yaitu saktah, imalah, ishmam, tahsil, naql, dan ibdal. Saktah yaitu berhenti sejenak tanpa bernapas sebelum membaca lafaz berikutnya. Imalah yaitu memiringkan bunyi harkat fathah ke arah harkat kasroh. Contohnya ada dalam surat Hud ayat 41. Ishmam artinya mengkombinasikan harkat fathah dengan harkat domah disertai monyong bibirnya. Selanjutnya tahsil, yaitu memiringkan 2 huruf hamzah yang berurutan menjadi 1. Lalu naql, yaitu memindahkan harkat ke huruf sebelumnya. Dan yang terakhir, ibdal, yaitu mengganti huruf dengan huruf lainnya. Yang selanjutnya yaitu pemilihan waktu membaca Al-Quran dan menghatamkannya. Waktu yang paling afdol. Yang pertama, waktu-waktu saat sholat adalah waktu yang afdol untuk membaca Al-Quran dan menghafal. Ini adalah tingkatan yang paling afdol, khususnya sholat malam. Yang kedua,
adalah waktu-waktu malam, separuh malam yang terakhir juga waktu yang afdol. Ketiga, waktu antara maghrib dan isya, dan yang terakhir di waktu fajar. Selanjutnya tentang huruf ro, tafkhim dan tarkik. Hukum huruf ro terbagi menjadi 3. Yang pertama, ro dibaca tafkhim. Tafkhim yaitu dibaca tebal. Yang kedua, ro dibaca tarkik. Tarkik yaitu dibaca tipis. Dan yang terakhir, ro dibaca jawazul wajhin, yaitu dibaca tafhim atau dibaca tarkik. Lalu materi selanjutnya yaitu ikro tekstual dan tekstual. Tekstual yaitu sesuai mahrojul huruf atau sesuai tajwid. Sedangkan kontekstual yaitu apa yang kita baca dipraktikkan dalam bentuk amal untuk menjadi teladan. Selanjutnya, materi tentang hikmah pengulangan ayat dalam Al-Quran. Pengulangan dalam Al-Quran itu tujuannya untuk takzim atau pengagungan, supaya manusia itu menganggap perkara besar dan tidak menganggap remeh hal tersebut. Hal ini penting, salah satu metode hitob. Bagaimana Allah mengajak bicara kepada manusia dengan diulang-ulang. Tujuannya, bagaimana Allah mengajak manusia supaya menjadikan urusan ini menjadi urusan besar dan tidak diremehkan atau meremehkannya. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu materi tentang wakof, iftida, dan saktah. Wakof artinya berhenti pada satu kalimat. Ibtida artinya kapan kita memulai kalimat setelah berhenti, dan saktah artinya berhenti sejenak tanpa bernafas sebelum membaca lafaz berikutnya. Sekian pemaparan materi yang bisa saya jelaskan. Jika ada kekurangan atau kekeliruan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.